Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang terhormat Bunda Siti sebagai ibu ideologi saya disclaimer, saya bukan pencetus daripada Dharma Pembela Rakyat. Dan saya tidak mau nama saya dikultuskan karena makna Dharma ini bukanlah nama saya, tapi kebenaran yang memerdekakan. Jangan salah. Cuma mereka minta izin, jangan sampai saya bilang ya saya pesan, tapi jangan mengkultuskan, jangan menganggap bahwa saya butuh validasi untuk tampil atas nama saya. Kebetulan sama maknanya dengan kebenaran, dermawan, tapi itu bukan karena nama saya. Kebetulan, apakah kebetulan di dunia ini? Itu rahasia Tuhan. Ya, catat dulu itu. Jadi buat saya bukan mencari validasi. Kemudian dalam pertemuan ini kita halal. Saya berharap kita rilekskan semua. Mulai atur nafas, nikmati nafas dengan baik. Sadari bahwa Bapak Ibu, saudara sekalian, adik-adik datang ke sini bukan berjalan sendiri, tapi berjalan bersama yang menciptakan kita. Dan Dia ada di dalam setiap tarikan nafas Bapak Ibu sekalian. Saya mengawali ini, saya mau mengajak kita untuk menyadari bahwa selama ini kita lupa bahwa kita berjalan bersama Dia. Jika kekhawatiran terjadi di dalam kehidupan, mari sadari nafas kita, darah kita yang mengalir, di situ Tuhan bersama. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya berbicara. Tuhan membukakan telinga, memberikan instrumen-instrumen, Dia ada di sini. Ini yang hilang dari bangsa ini, sadar. Makanya stansa kedua dan ketiga dihapus karena tidak sadar bangsa ini, maka jiwanya tidak terbangun. Di stansa 1, bangunlah jiwanya, baru ada. Jiwa bisa bangun kalau apa? Sadar. Ya, sadar baru kita bisa memenuhi stansa ketiga, sakti. Kalau tidak sadar, jangan harap sakti. Itu pengantar sementara dari saya. Nanti akan saya diskusikan. Saya akan dialogkan dengan kita semua. Saya minta kita duduk di sini juga sadar kalau lagi duduk. Sadar kalau sedang melihat saya. Sadar kalau nafasnya masuk, keluar, masuk, keluar. Itu ada Tuhan di sini. Tanpa nafas itu Bapak Ibu semua tidak ada di sini. Solusi sadar. Selama ini kita gunakan nafas, kita melangkah tanpa sadar dan tidak pernah bersyukur, cuma dibacot. Bersyukur yang benar adalah ketika kita sadar bahwa nafas yang masuk dan keluar itu adalah koneksi pintu atau kunci menuju kepada portal untuk bertemu dengan Dia. Sadar, bukan dengan otak, bukan dengan ritual-ritual fisik, bukan. Di situ Dia. Makanya kita selalu cemberut, kita marah karena kita masih khawatir dengan masa depan. Sementara masa depan dipersulit oleh orang-orang yang sekarang sedang berkuasa karena dia dikuasai oleh akhir. Dia yang mempersulit hidup apa? Bukan kehidupan yang mempersulit, tetapi mereka membuat sistem yang membuat hidup kita semua susah. Nanti saya akan berikan tipsnya bagaimana menghadapi tanpa kegentaran. Kalau kita sudah sadar di sini, kita tidak pernah akan tenggelam dengan masalah, dan kita tidak pernah akan lagi khawatir akan masa depan ini. Kita lihat di medsos semua membahas hal-hal yang apa?
hal-hal yang menakutkan karena medsos itu dikuasai oleh tagline dari media mainstream, bad news is a good news. Harusnya good news is good news atau right news. Masalahnya good sendiri belum tentu right, belum tentu benar, baik belum tentu benar. Mereka hanya melihat komoditas berita-berita buruk, berita-berita yang menghancurkan, melukai atau membuat jiwa menjerit. Itu adalah ladang industri untuk mengumpulkan pundi-pundi mereka. Di situ permainan mereka. Dia hantam alam bawah sadar, dia hantam jiwa-jiwa kita semua untuk takut melihat apa yang dilihat. Karena apa? Karena kita belum apa? Belum sadar. Gitu. Ya, tapi silakan mulai campur kalau ada yang mulai maksudnya apa. Namun sebelum saya masuk ke sana, saya punya di sini apa gambarnya sulit ini. Apalagi kita tapi tidak apa. Kesederhanaan bukanlah menghambat kita untuk memahami sesuatu. Ya. Kita terima apa yang Tuhan kasih. Ini adalah cara Tuhan untuk mengajar kita. Dimanapun kita berada, kita harus selalu menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Di mana kita hadir di dunia ini, lewat jembatan orang tua kita menjadi hadiah terindah yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi berkat atau manfaat bagi sesama ciptaan Tuhan. Sadar nggak? Sadar tidak? Tidak sadar. Tidak sadar. Kenapa? Karena berpikir tentang bagaimana masa depan gue. Loh. Jadi nggak ada bina gunanya kita berkumpul di sini kalau masih gue. Karena keakuan itulah yang menghancurkan persatuan di antara manusia. Kedatangan kita masing-masing di sini atau rekan-rekan sangat dikuasai oleh motivasi. Ada yang motivasi ingin menyelamatkan diri sendiri, ada yang ingin memiliki motivasi untuk menerima informasi atau pengetahuan untuk kepentingan diri sendiri. Di situ kualitas kita. Apakah kita hadir untuk menjadi berkat banyak orang, ataukah hanya untuk diri sendiri? Kalau hanya untuk diri sendiri, maka saya pastikan Anda menjadi manusia yang gagal. Kualitas seseorang ditentukan seberapa besar hatinya untuk memberkati sebanyak-banyaknya orang. Apakah hanya di rumah, apakah di kompleks, apakah di desa, di kecamatan, di wali kota, atau seluruh Jakarta, atau seluruh Jawa Barat dan sebagainya. Itu sangat menentukan besarnya jiwa seseorang dan sangat menentukan value atau nilai daripada jiwa yang dihadirkan. Nah, saya nggak tahu apakah bisa saya, bukan saya. Namun sebelum saya ini, saya akan manggilkan Pak Tommy. Pak Tommy, silakan. Berikan